What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Yes, we still have a happy day, guys. Ya, balik lagi di episode ke-127. Ya, tidak terasa besok malam sudah ada pertandingan lagi di Conference League di matchday kelima antara Astana versus Chelsea yang akan berlangsung pada tanggal 12 Desember pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. So, karena match kali ini digelar lebih awal ya, jam setengah 11. So, nampaknya CBC akan mengadakan watch along atau live reaction. Hmm, namun kemungkinan watch along kali ini dan mungkin untuk kedepannya dan seterusnya ya, nah, CBC akan mendedikasikan untuk para membership dari Sobat CBC yang selama ini sudah setia menjadi sobat dari CBC selama lebih 2 sampai 3 bulan ya, seperti Bung Uchiha Itachi, kemudian ada Bung Arif Arif Aprianto, Bung Wisugisi, kemudian ada Bung Edo Santoso, Bung Devrama, Bung Agung Gumelar, dan Bung ada Jutawan, dan ada juga Bung Victor Rusli Atmaja. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mentraktir kopi CBC selama ini. Ada juga yang sampai 2 bulan ya, dan ada juga yang baru beberapa minggu. Jadi khusus para member dari Sobat CBC ya, kalian akan mendapatkan privilege ya, watch along live reaction with CBC dan menjadi top priority untuk di kolom komentar sebagai bentuk apresiasi dari CBC. Dan buat teman-teman semua yang juga mau join untuk membership Sobat CBC, cukup mudah, klik saja tombol join ya di sebelah lonceng notifikasi seperti ini guys ya. Setelah itu klik tombol join di membership ya Sobat CBC, di mana hanya 4.900 per bulannya. Nah, setelah diklik, nanti ada opsi itu pemilihan pembayaran bisa menggunakan pulsa, bisa menggunakan OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, hingga debit card atau credit card, dan lain sebagainya. Oh ya, teman-teman juga perlu mengetahui bahwa dari membership ini ya CBC itu tidak menerima full ya teman-teman, karena ada potongan dari YouTube sebesar 30% dari yang teman-teman langganan ya. Jadi buat yang request giveaway dari CBC dari join membership ini, CBC sedang memikirkan konsepnya ya. Karena bila hanya mengandalkan membership dari sobat CBC, ini agak sulit sepertinya mengingat membutuhkan sekitar 50 membership itu baru CBC bisa membuat pengundian untuk giveaway. So, melihat kenyataan ini, maka besar kemungkinan ya dari CBC ini akan membuat membership baru yang bernama Besti CBC dengan harga 9.900 per bulan, sehingga hanya membutuhkan tidak 50, yaitu sekitar hanya 25 orang saja ya. Nanti nama-nama yang masuk ke membership Besti itu akan mendapatkan kesempatan untuk dapat ikut dalam program giveaway dari CBC, yaitu jersey player issue ya. Nah, nanti buat yang bertanya mekanisme pengundiannya seperti apa dan apakah ada transparansi. Nah, di sini CBC langsung menjelaskan saja. Nanti CBC akan live di channel ini kemungkinan sebelum was along ya. eh, Sebelum match ya, entah match yang mana aja ya. Mungkin CBC akan mulai melakukan pengundian pada live tersebut melalui website Wheels of Name. Jadi, nama-nama yang ada di membership dari CBC yang bernama Besti ini ya akan CBC masukkan dan akan diputar di website tersebut ya. Setelah itu langsung kita ketahui namanya yang menjadi pemenang. Nah, buat yang namanya keluar sebagai pemenang dapat langsung DM dari CBC lewat Instagram channel Chelsea Bola Channel, di mana nanti akan masuk ke tahap verifikasi sebelum kita akan mengirimkan giveaway-nya. Oke,
sebelum CBC membuka membership dari Besti ini, CBC mau mendata dulu ya, siapa-siapa saja yang akan tertarik untuk ikut dalam program Besti membership ini. Jadi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar supaya CBC bisa melis 25 orang ya, paling tidak yang akan mengikuti. Dan sekali lagi ya, CBC ingatkan, membership Besti ini seharga 9.900 per bulan. Dan fasilitas yang didapat adalah mengikuti undian giveaway, yaitu giveaway-nya adalah jersey player issue Chelsea tentunya. Kemudian akses watch along atau nonton bareng ya, live reaction bersama CBC, dan top priority di kolom komentar. Dan tentu saja ada semacam highlight di komentar pada saat live long, ataupun akan mendapatkan stiker ya, stiker beragam reaction dari CBC. So, setelah 25 orang, maka orang ke-26 dan seterusnya itu akan ikut di kloter selanjutnya atau di pengundian berikutnya uh, untuk mendapatkan 2 slot nama nantinya ya, yang kebetulan tidak ada slot berikutnya. Jadi di pengundian berikutnya dia akan mendapat slot kedua, 2 nama ya. Nah, bila mencapai 50, yaitu kelipatan 25, maka akan ada 2 kloter undian. Jadi akan ada 2 giveaway, guys. Oke, clear ya sampai sini, teman-teman. Tapi kalau ada teman-teman yang komen giveaway-nya diadakan saja di membership yang Sobat CBC, nah, teman-teman komen juga tuh di kolom komentar. Nanti CBC akan list apakah ada sampai 50 orang yang mau ikut ya. Karena member Sobat CBC ini itu membutuhkan sekitar 50 orang yang baru bisa diadakan giveaway. Kalau nggak sampai 50 ya sulit. Makanya CBC akan menambahkan membership yang baru itu Besti ya. So, apakah ada masukan dari teman-teman semua terkait hal ini? Setuju, tidak setuju, atau ada opsi giveaway-nya itu di luar YouTube seperti di pool ke Sawerian ya, sehingga tidak kena potongan 30% dari YouTube ya, sehingga jumlah membership itu yang ikut di giveaway akan lebih sedikit ya, dan lain sebagainya. Nah, please teman-teman di kolom komentar, CBC mau mendengar nih ya pendapat dari teman-teman semua, karena CBC mau memberikan konsep dulu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk video topik utamanya. Jumpa lagi di episode ke 128. Kemarin kita sudah membahas review Tottenham versus Chelsea dengan kemenangan Chelsea dengan skor 3-4 ya. So, buat teman-teman yang ketinggalan, dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di video kali ini CBC itu selain membahas yang tadi terkait membership, tentu kita akan membahas preview match Astana versus Chelsea di Conference League match kelima ya. Jadi sebelum kita lanjut, seperti biasa, first thing first ya, buat yang pertama kali menonton channel CBC ini dapat langsung klik tombol subscribe. Dan buat teman-teman yang mau join membership, langsung setelah klik subscribe, klik langsung join. Dan buat teman-teman yang menonton channel CBC ini, seperti biasa, klik tombol like dan juga share, sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar Chelsea Football Club. Oke, without further ado, let's get started. Ya, Astana. Jujur, ini kali pertamanya CBC itu dengar klub bernama Astana. Astana ini dari Kazakhstan ya. Dan bila diukur jarak dari London ke Astana ini sekitar 4.765 kilometer. Sehingga penerbangan yang akan ditempuh oleh skuad dari Chelsea itu sekitar 8 sampai 9 jam ya. Makanya gak heran pas interview post-match kemarin, jawaban dari Badiashile saat ditanya apakah dia ini akan ikut ke Kazakhstan untuk menghadapi Astana, dia menjawab, saya tidak tahu jika saya akan berada di pesawat ke sana.
Anda harus menanyakan hal itu ke bos ya, dalam hal ini Enzo Maresca. Itu jauh, sangat sangat jauh. Bayang ya teman-teman. CBC coba melakukan eh, perhitungan estimasi ya. Kalau misalnya ibarat dari Jakarta itu kemana? Nah, setelah dilakukan tracking, ternyata jauhnya itu seperti dari Jakarta ke Arab Saudi. Jadi, sepertinya laga tandang yang terjauh di musim ini yang ditempuh oleh Chelsea adalah ke Astana. Dan 3 hari kemudian, Chelsea akan menjamu Brentford di lanjutan Liga Inggris matchday ke-16, guys. Jadi, setelah faktor pertama jaraknya yang jauh yang harus ditempuh sekitar 4.700 kilometer. Nah, kali ini ada faktor kedua di mana Astana Kazakhstan itu saat ini suhu udaranya itu mencapai -9 bahkan sampai -13 derajat Celcius, guys. Jadi benar-benar frozen cold di sana. Tapi Cole Palmer tidak ikut. Ya, serta perbedaan waktu yang cukup signifikan dari London, yaitu berbeda sekitar 5 jam lebih awal. Jadi, ini adalah beberapa faktor yang akan dihadapi oleh skuad dari Chelsea dalam laga Conference League kali ini. That's why CBC ini berharap terakhir kalinya ya, Chelsea ini bermain di Conference League dan menjuarainya. Dan jangan sampai kita kembali lagi ke kompetisi Conference League seperti ini. Astana, kita ketahui saat ini berada di posisi ke-23 dengan mengkoleksi 4 poin ya, bersama dengan tim yang kita hadapi sebelumnya seperti Panathinaikos maupun Noah. Sebaliknya, Chelsea sendiri sejauh ini di Conference League itu berhasil menyapu bersih 4 laga dengan 4 kemenangan melalui 18 gol dan kebobolan 3 gol. Sebuah catatan yang impresif buat sebuah klub. Di samping itu, dengan hasil tersebut, Chelsea setidaknya sudah menjamin mendapatkan tempat di 16 besar. Sehingga pertanyaan kita semua termasuk CBC, apakah Enzo Maresca ini akan tetap mempertahankan rekor sempurna sempurna di Conference League atau akan melepas pertandingan di match kali ini dan satu match lagi ke depannya. Nah, faktor ini yang membuat CBC itu galau atau sulit memprediksikan line up yang akan diturunkan Enzo Maresca. Bahkan skuad yang dia bawa ke Astana saja CBC ini ngeblank. Nggak tahu siapa yang akan dibawa. Karena ada rumor 11 pemain akademi itu akan juga dibawa ke sana. Makanya ya CBC itu late post untuk melakukan preview video kali ini. Mengingat CBC menunggu press conference pre-match dari Enzo Maresca siang menuju sore tadi. Berbeda dengan Liga Champions dan Liga Eropa, tentunya CBC baru menyadari mereka itu mempunyai sekitar 8 pertandingan yang dimainkan di fase Liga. Baru akan menentukan lolosnya suatu tim. Di Conference League kali ini, itu hanya 6 pertandingan saja di fase Liga, di mana Chelsea ini tinggal menghadapi Astana dan minggu depannya akan menjamu Shamrock Rovers. Ya, Astana sendiri Conference League kali ini itu adalah eh, kali kedua mereka untuk ikut di kompetisi ini, di mana mereka ini kesulitan untuk melanjutkan kemenangan debut mereka atas Baka Topola 1-0 pada bulan Oktober lalu, karena mereka itu hanya meraih 1 poin dalam 3 pertandingan terakhir mereka. Kekalahan beruntun saat melawan The New Saints 2-0 dan Pafos 1-0 diikuti dengan hasil imbang 1-1 di kandang saat melawan tim Portugal Vitória de Guimarães 2 minggu lalu, membuat peluang mereka ini lolos ke babak 16 besar itu semakin sulit karena mereka itu harus melewati babak playoff terlebih dahulu.
untuk di peringkat ke 9 dan seterusnya. Mengingat mereka saat ini itu tertinggal sekitar 8 poin dari 8 besar. Adapun Grigori Babayan, sang pelatih dari Astana, mengakui ada kegembiraan menjelang pertemuan dengan salah satu tim raksasa Liga Inggris, yang dimana kali ini mereka akan menjamu Chelsea. Dan tentu saja mereka sebagai underdog dalam match kali ini memiliki alasan untuk mereka ini optimis meraih hasil positif, mengingat mereka itu telah mengakhiri kompetisi di musim ini dengan meraih peringkat kedua di Liga Primer Kazakhstan dengan mengkoleksi 46 poin, selisih 1 poin saja dengan sang juara Liga Kazakhstan yaitu Kairat. Adapun dari Astana sendiri, saat ini tidak ada pemain yang cedera dan mereka kondisi fisiknya itu sangat-sangat prima alias lebih dari 100% fitness mereka. Mungkin bisa saja 110 ya. Mengingat mereka itu tidak memainkan pertandingan kompetitif di dalam 2 minggu terakhir karena liga kompetisi mereka itu sudah berakhir. Sehingga kemungkinan besar tim yang diturunkan itu adalah tim yang mengalahkan Dinamo Kiev seperti Amanovic di lini tengah, di samping Max Ebong, sedangkan pencetak gol terbanyak mereka yaitu Geoffrey Shendu itu telah mencetak 10 gol di musim ini akan menjadi andalan di lini depan mereka. Adapun Chelsea seperti biasa, Fofana, Lavia, Palmer, Chilwell, Bettinelli itu yang tidak terdaftar di Conference League sudah dipastikan tidak akan ikut. Di samping itu tentu saja Reece James yang cedera hamstring. Well, kemungkinan kehilangan terbesar dari Chelsea itu adalah Cesar Casadei yang terkena skorsing karena kartu merah yang diterimanya saat bertandang ke Heidenheim. Sementara Mikhailo Mudryk yang sakit dan tidak turun 2 match berturut-turut, sepertinya itu akan kembali. Nah, tapi sebelumnya akan dievaluasi malam nanti sebelum mereka itu akan melakukan penerbangan. Sehingga Enzo Maresca 100% pastinya akan kembali merotasi secara keseluruhan tim yang akan diturunkan dengan memanggil para pemain akademi seperti George, kemudian Samraki, dan bisa saja Achempong, dan sudah dikonfirmasi di conference pers tadi bahwa Achempong akan uh, ikut terbang dan akan turun menjadi starter. Jadi semoga saja kasus kontraknya itu sudah clear dan finish. It's done, guys. Oke, kita langsung masuk ke prediksi line up. Di goalkeeper ada Jorgensen, inverted right back ada Josh Achempong, right center back Disasi, central center back Tosin, left center back Viega, defensive midfielder bisa saja Samraki, tapi CBC prefer Chukwuemeka diberikan kesempatan. Kemudian box to box Dewsbury Hall, attacking mid ada Nkunku, right winger Pedro Neto. Ya, kenapa Neto? Karena Madueke ini akan stay di London untuk persiapan versus Brentford, mengingat Pedro Neto ini terkena akumulasi kartu. Kemarin dia terkena kartu kuning di pertandingan Tottenham. Di left winger, Joe Felix atau Mudryk jika dia itu sudah sembuh dari sakit, dan striker Mark Hughes atau mungkin David Washington. Ya, CBC berharap dapat melihat David Washington. Sudah hampir sekitar 2 tahun ya, tapi dia ini tidak pernah diberikan kepercayaan untuk turun menjadi starter. Jadi setelah melihat penampilan Mark Hughes yang tidak meyakinkan saat melawan Heidenheim, CBC berharap Maresca ini dapat memberikan kesempatan kepada striker muda lainnya seperti Washington maupun Mehuka. Oke, score prediction. Well, melihat antusias dari para pemain Astana dan juga tentu para supporter yang bermain di kandang sendiri, karena mereka ini akan menghadapi raksasa Liga Inggris.
sehingga secara tidak langsung akan memotivasi mereka dalam putaran match kali ini. Namun dengan kualitas yang di atas rata-rata dan juga eh, sistem kepelatihan dari Enzo Maresca, maka CBC yakin Chelsea akan memenangkan pertandingan kali ini. Meskipun para pemain yang diturunkan itu adalah pemain akademi, sebagian besar ya. Sehingga skor prediction dari CBC adalah 0-3 untuk kemenangan Chelsea. Mungkin ada pertanyaan, kenapa nggak 5 atau 6 gol, Bang? Ya, karena di sana itu suhu kondisinya, itu suhu beku, guys. Di mana tentu ini akan menyulitkan siapapun juga yang akan bermain di sana. Oke, that's all di episode ke-128 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. God bless, take care, and keep the blue flag flying high. Come on the Charles.